Bacaan pertama kitab Nabi Yesaya, sabda yang disampaikan kepada umat. Tentang apa? Tentang panggilan umat untuk senantiasa menyesuaikan rencana, menyesuaikan jalan dengan yang direncanakan, dikehendaki oleh Allah. Kalau engkau tidak akan belajar untuk menyesuaikan kehendakmu dengan kehendak Allah, maka engkau akan menjadi sia-sia, sakit hati. Maka bertobatlah. Apa? Cari kehendak Tuhan dulu, apa yang dikehendaki. Jangan kamu kehendakmu sendiri, jalanmu sendiri yang kamu utamakan. Bukan itu. Bacaan Injil bicara tentang, kalau kita bicara tentang adil. Dan memang di situ telah. Kemudian bacaan pertama bicara tentang rancanganku, jalanku bukan jalanmu, bukan rancanganmu. Bacaan Injil bicara juga tentang keadilan Allah dan keadilan manusia. Memang yang kerja pertama sampai terakhir pasti dapat upah lebih gede. Tapi kesepakatan sudah terjadi dan mereka oke saja. Nah, para saudaraku yang terkasih, bacaan Injil bahwa sabda disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, iya. Tetapi di situ pula juga ada ahli Taurat dan kaum Farisi. Dan juga terutama disasar untuk mereka. Mengapa? Karena mereka menganggap seperti seorang pekerja yang mulai bekerja pagi sampai sore. Logika mereka, aku akan dapat lebih besar. Tapi apalah curi yang terjadi? Aku dapat yang sama. Bagaimana mereka mendahulukan rencana mereka. Bagaimana mereka tidak sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan katakan. Tentang kesepakatan itu, bukankah kita telah sepakat? Orang yang masuk jam siang sampai sore belum ada, mereka oke-oke. Kemudian mereka yang siang sore masuk, mereka kemudian mereka lupa, mereka tidak memperhatikan sungguh apa yang telah disepakati antara mereka dengan Allah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat kenapa bacaan Injil juga disasar untuk ahli Taurat kaum Farisi, karena mereka menganggap yang paling hebat, aku yang pasti masuk surga. Yesus mau mengkritisi hal itu. Engkau hanya menuntut upah, tetapi engkau tidak memperhatikan temanmu yang semestinya pun mendapatkan kerja. Sama seperti kamu. Fokusmu, kamu tidak fokus pada temanmu yang sama. Dia butuh makan. Itu caramu. Itu jalanmu. Kamu cuma mikir cuan-cuan itu. Tapi tidak mikir temanmu nganggur itu loh. Mau mengubah pola pikir itu. Maka engkau pun juga semestinya senang kalau banyak temanmu juga bekerja dengan kamu. Jangan semuanya kamu pikir yang ini. Bukankah aku berhak menggunakan milikku sesuka hatiku? Atau jangan-jangan kamu iri hati? Engkau tidak terima aku berbuat baik. Fokusmu adalah ini. Kamu tidak mikir manusianya. Kamu cuma mikir ini. Kalau mikir ini, maka pertanyaan kedua terjawab. Jangan-jangan engkau kamu yang iri hati.
Ya memang. Nah para saudaraku yang terkasih, bacaan kedua surat Paulus bicara tentang apa? Paulus menegaskan kepada umat jemaat di Filipi, aku bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kita meyakini mati itu sebuah keuntungan, Bapak Ibu sekalian? Yakin mati itu keuntungan bagiku? Paulus mengatakan hidup bagiku adalah Kristus, tetapi apa? Tetapi hidup yang harus berbuah. Berbuah. Maka dengan demikian buahnya apa? Belajarlah untuk murah hati. Belajarlah untuk peduli. Hilangkan pikiranmu yang semata-mata cuma ini saja. Keselamatan saudaramu kamu abaikan. Betapa egois kamu. Untuk apa kamu hidup? Untuk berbagi, untuk berbuah, atau untuk diri sendiri? Saudara yang terkasih, murah hati bukan murahan, tentu. Murahan itu cuma plok-plok-plok, enggak. Tapi murah hati kita juga berusaha untuk empati. Kalau aku di posisi dia, aku bisa merasakan. Maka empati itu menggerakkan orang untuk welas asih, berbagi, murah hati, iri hati dan sebagainya dihilangkan. Melihat orang berhasil, saudara kita berhasil, kita juga bersyukur. Tidak menjadi iri hati. Kita malah bersyukur. Maka para saudara yang terkasih, sungguh pada minggu hari ini bacaan-bacaan mengajak kita untuk senantiasa membaharui cara pandang, pola pikir kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika itu sesuai dengan kehendak Allah, maka buahnya bukan iri hati, bukan dengki, tidak, bukan sombong tinggi hati, tidak. Melainkan bahkan terutama murah hati, berbelas kasih, peduli, dan juga berbagi kepada orang lain. Mari kita bersama-sama menyadari bahwa Allah hidup dalam diri kita, dan itulah Kristus. Dan bagaimana Kristus dalam hidup kita juga nampak dalam buah-buah yang kita lakukan dalam hidup kita keseharian.